Halo semuanya, kalian sedang berada di podcast Monkey Talks. Episode ini adalah sambungan dari episode sebelumnya dengan topik adakah beasiswa luar negeri saat pandemi? Selamat mendengarkan. Bicara soal komunikasi itu, paham sih aku bahwa ketika kita tidak bisa berkomunikasi dengan lancar tuh pasti ada rasa yang iki piye maksudnya kan. Kemudian kepikiran toh. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa jadi pemicu stres gitu ya. Iya, itu salah satunya. Dan masih banyak lagi sih, Pak. Oke. Jargon akademik literatur gitu ya, literatur akademik internasional itu juga satu hal yang jauh berbeda dengan bahasa Inggris biasa gitu. Bahasa Inggris percakapan. Bahasa Inggris tulisan itu jauh dengan bahasa Inggris percakapan, kan gitu. Kayak Sanskerta no. Misalnya kita ngobrol kayak gini gitu dengan bahasa Indonesia gitu. Tapi ketika kita baca buku sastra itu kan banyak bahasa-bahasa yang kita kayak bahkan sebagai orang Indonesia native itu kayak ini apa ya gitu. Cuma karena kita memahami kalimatnya secara menyeluruhan, kita lebih mudah memahaminya. Bayangkan ya, kita bukan pemilik bahasanya itu kan, jadi makin rumit lagi. Tapi gini, ketika banyak kan teman-teman yang lolos studi di Australia aja misalnya kan, Queen di Australia kan, teman-teman yang studi di sana itu minimal bahasa Inggrisnya wes lumayan toh? Wes lumayan, iya betul. Tapi kan gini, lumayan itu tergantung ya, karena kalau kita ngomongin standar bahasa misalkan tes yang selalu dipakai adalah IELTS gitu kan. IELTS itu kan skornya dari 0 sampai 9 itu native lah, near native gitu kan, meh podo native. Standarnya kan mintanya antara 6,5 sampai 7 gitu. Itu paling minimumnya untuk bisa kuliah di luar negeri. Itu 6,5-7 itu 6,5 itu paling enggak dia memahami apa yang disampaikan, bisa mengemukakan apa yang dia mau. Cuman kalau dari pengalaman, iya betul mereka bisa mengemukakan apa yang mereka mau, tapi ketika ada sesuatu yang ingin dibahasakan lebih dalam, itu mereka akan kehabisan kosakata. Oh, paham aku. Ya, pilihan kata seperti itu ya. Jadi kedalaman penguasaan kata, penguasaan bahasa itu ya. Dan ekspresi bukan ekspresi wajah ya, tapi ekspresi kalimat. Ekspresi kalimat ya. Ya itu aku waktu studi bahasa Inggris gitu ya, sempat mempelajari soal itu bahwa semakin tinggi level kita diharapkan bisa mengekspresikan itu dengan semakin kaya. Nggak selalu menggunakan which is gitu kan. Orang sini kan seneng banget which is kan. Oke, ya ini satu hal yang kurasa juga perlu teman-teman ketahui untuk punya kesiapan mental yang cukup untuk studi di luar negeri, termasuk menghadapi tantangan dinamika komunikasinya, dinamika bahasanya. Itu menjadi tantangan yang menarik sih. Bicara tentang proses studi, terutama ketika itu sudah mau berakhir, apakah ini bicara konteksmu aja, Van, Australian Award ya, apakah dari pemberi beasiswa itu mengharuskan penerimanya pulang ke negaranya setelah selesai studi atau bebas? Kalau secara kontrak beasiswa Australia Award itu menuliskan bahwa setelah selesai studi itu harus keluar dari Australia selama kurun waktu tertentu gitu kan. Kalau dalam kontrak itu 2 tahun. Jadi tidak secara kontrak kita nggak bisa masuk Australia untuk keperluan tinggal jangka panjang gitu. Selama kurun waktu 2 tahun, setelah 2 tahun monggo kalau mau balik gitu. Tapi itu adalah aturan yang sifatnya kasuistik ya. Kalau misalkan baru jalan setengah tahun atau 1 tahun ternyata ada sesuatu yang memang memerlukan dia untuk kembali ke Australia, ya bisa dibicarakan.
Karena ini kan kita ngomongin soal penerbitan visa kan sebenarnya. Oke, jadi ini lebih kepada ketentuan visanya ya. Berarti gambaran ketika orang menerima Australian Award itu beasiswanya ya jangan terus berharap setelah studi langsung dilanjut kerja ning kono, soalnya nek visane ra entuk ya ora oleh ngono kan. Betul. Bahkan ini bener-bener saklek gitu, saklek 2 tahun gitu. Aku tuh jadi aturannya adalah ketika semester akhir, aku kan 2 tahun ya, semester 4 nilai keluar maksimal 1 bulan setelah itu udah harus pulang gitu. Jadi diatur secara terperinci gitu ya, mendetail di situ ada ketentuannya ya. Iya, dan tidak semata-mata cuma tulisan ya Pak ya, bener-bener karena mereka kan beasiswa langsung dari ini ya, dari pemerintah gitu kan. Jadi masuk sistem, jadi ketika nilai keluar itu langsung aku dapat SMS, dapat pemberitahuan bahwa visa kamu harus pulang tanggal sekian, visa akan habis tanggal sekian, kayak gitu-gitu. Jadi by system langsungan. Ini satu hal yang juga perlu diketahui sama teman-teman bahwa tidak semua kesempatan beasiswa itu kemudian akhir ujungnya kita bisa melanjutkan pekerjaan di negara tujuan. Tergantung dari ketentuan visanya, ketentuan beasiswa seperti apa. Itu perlu dipelajari sebelum benar-benar mengajukan beasiswa. Aku nggak gelo ya. Kita sekarang berada dalam kondisi di mana kita tidak bisa bepergian karena pandemi ini. Lalu lintas internasional ke luar negeri itu terbatas. Nah, kalau menurut informasi yang kamu dapat, Van, untuk beasiswa, apakah proses beasiswa itu masih berjalan seperti biasa atau ada penyesuaian tertentu? Kalau dari penyesuaian sih tentunya ada, pasti ada. Tapi kalau urusan berjalan atau nggak berjalan, ini hari ini tuh pembukaan pendaftaran untuk beasiswa Chevening yang ke UK. Itu bukti bahwa beasiswa ke UK masih jalan. Yang Australia Award juga kemarin baru aja penutupan. Harusnya di minggu ini atau minggu depan itu udah pengumuman tahap pertama yang lolos berkas dan masuk ke tahap interview. Beasiswa Australia Award masih berjalan. Jadi kalau aku melihatnya ya, dan ini murni analisis pribadi ya, belum ada data, masih bentuk asumsi, adalah gini, karena beasiswa itu udah diplot dan itu adalah bentuk kerjasama G2G, government to government, aku rasa memangkas itu sama aja membatasi alur kerjasama itu. Nah, dan kalau biasanya kalau perspektifnya para pemberi beasiswa donor, maksudnya kayak gini, itu malah situasi kayak gini itu situasi yang tepat untuk tetap mempertahankan dan juga menggali ini peluang-peluang di dalamnya. Contoh nih, kalau misalkan ada pemberi beasiswa tetap lanjut, terus mereka bisa menemukan orang yang punya kontribusi besar untuk pengentasan pandemi COVID ini, itu kan salah satu bentuk salah satu output yang luar biasa terukur gitu. Jadi justru gini ya, pandemi ini membuka output baru yang segera dibutuhkan oleh masyarakat, kira-kira ngono kali ya? Iya, contohnya sih kalau yang baru ini yang dari pemerintah Australia itu baru-baru ini kan mereka mengeluarkan satu grant atau dana hibah, skema baru untuk orang-orang yang punya project terkait respon COVID gitu, mitigasi COVID terhadap komunitas gitu, pada komunitas. Jadi itu skema-skema yang kayak gitu tuh malah muncul gitu. Oke, ini aku bisa katakan asumsi, walaupun ini sifatnya masih asumsi, masih analisa pribadi dari Fendi, tapi setidaknya ini adalah clue bahwa di masa pandemi ini justru secara opportunity untuk studi, untuk riset, penelitian atau
pengajuan beasiswa itu topik-topiknya semakin besar, peluangnya gede, pilihannya banyak dan urgensinya meningkat. Dan ditambah lagi secara pembukaan atau periode atau season pembukaan beasiswa itu masih berjalan. Jadi buat teman-teman yang mau mengajukan beasiswa, anyway, podcast ini akan diposting di Oktober, jadi mungkin Chevening udah lewat. Iya nggak sih? Aku lali ya Pak, jadi kayaknya mungkin masih sih, nggak tahu sih. Ya oke. Untuk lebih detail dan lebih lengkapnya, kalian yang dengerin podcast Monkey Talks ini langsung cek di situs pemberi beasiswanya ya. Ini tadi cuman gambaran aja gitu bahwa pemberi beasiswa itu masih ngasih beasiswa. Jadi ya silakan Anda cari. Barusan aku cek sih, Chevening untuk 2021-2022 itu open sampai 3 November. Nah, itu 3 November untuk Chevening ya. Kalau yang mau studi di England, Great Britain, UK, menarik sekali ini. Nah, hal-hal yang harus kita persiapkan untuk mendapatkan beasiswa di masa pandemi ini ya sebetulnya sama aja ya. Dalam kondisi yang normal ya hasilnya berdua ya, Van ya. Sama aja memang, tapi gini, pertanyaannya adalah kapan berangkat kan itu sebenarnya. Iya. Kapan berangkat? Kebanyakan sih kalau misalkan dibuka tahun ini, berangkatnya tahun depan kan. Dan melihat dari beberapa negara, salah satunya Australia, kampusku yang kemarin yang dari University of Queensland itu, mereka lagi develop vaksin gitu, dan udah masuk di tahap human testing gitu. Jadi harapannya di akhir tahun ini atau awal tahun itu udah bisa mass production dan mass distributed gitu. Itu juga membuktikan bahwa tahun depan harapannya ya udah reda lah isu-isu begini pandemi. Ya, ini bisa diukur dengan ini ya, dengan data-data atau progres dari penelitian tersebut. Ya, mudah-mudahan tahun depan sudah ada opsi-opsi yang bisa menekan penyebaran virus corona ini supaya ya semuanya bisa kembali normal, termasuk yang mau studi ke luar negeri juga bisa melanjutkan studinya. Karena waktu lalu ketika kita ngobrol di podcast episode Metik Buah itu dengan Edo, dia sempat cerita bahwa teman-teman yang di Australia ada beberapa yang waktu awal-awal terjadi pandemi itu mengalami kesulitan untuk kembali ke negaranya, misalnya kembali ke Indonesia misalnya, atau kembali ke Eropa misalnya, karena ya mendadak mungkin mereka tidak nyiapin dana segala macam, harga tiketnya melambung tinggi. Nah, harapannya dengan nanti sudah ada solusi-solusi yang bisa menekan penyebaran itu ya semuanya bisa kembali normal lah. Menarik sekali ini. Oke, gimana mau biaya tantenya? Biaya si tante. Selanjut. Kurang aja lo dibayari studi ning luar negeri karo tante. Mending jauh bayar itu lah. Oh iya. Enggak aku visioner, jadi aku mending dimodali. Baiklah. Menarik sekali ini obrolan tentang beasiswa luar negeri. Ya pasti sebetulnya masih banyak yang mau dibahas, tapi karena ini sudah hampir 1 jam dan saya rasa sih topik-topiknya udah mencakup mayoritas, karena kebanyakan sing takon mesti soal-soal trivial kan. Cobalah kalian alihkan pertanyaan-pertanyaan trivial itu ke hal-hal yang lebih fundamental dan lebih krusial ya. Contohnya tadi motivation letter, kalian mau studi apa, fokus pada studinya itu yang harus disiapin apa. Kalau untuk teknis-teknis itu yang penting ngerti deadline-nya kapan. Oh, deadline penutupannya semene ya wis. Gawe timeline wae. Ini kudu rampungnya piye. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul kayak gini Pak, beasiswa ini fully funded ya Kak? Berarti ini dibiayai semua gitu kan? Aku kan jawab ya gue kan. Oh, itu juga most atau frequently asked question ya, sering banget orang tanya itu ekspektasi mereka itu dibayari kabeh sak jajan-jajane barang. Nah, kuwi piye len jawab? Kan tulisannya aja fully funded Pak. Kan kalau fully funded ya dia akan membiayai hidupmu juga gitu. Apakah fully funded itu
njuk sak bebasnya dewe atau mereka ada ketentuan gitu, misalnya oh ini cukup untuk mengcover studi, lalu tempat tinggal, lalu makan misalnya, nanti untuk transportnya karena ini di dom gitu jadi nggak di cover. Nah kayak gitu tuh pasti ada ketentuannya kan. Jadi gini, kalau beasiswa fully funded itu artinya kan si kampus sudah dibayari, jadi nggak perlu mikirin uang kampus gitu kan, plus dikasih uang saku. Nah uang saku inilah yang monggo gitu dikelola teman-teman, mau cari kos-kosan sehargane semurah-murahnya dengan fasilitas seadanya agar teman-teman bisa makan enak atau bisa jalan-jalan, itu monggo. Atau mau cari kos-kosan yang super mewah biar sinaune fokus dan sregep tapi mengorbankan jalan-jalan, ya monggo, itu kan urusan masing-masing. Pokoknya kowe sebulan dikai sakmene monggo diatur sendiri kan gitu. Ngono kuwi duitnya ditransfer nang GoPay atau OVO gitu nggak tahu. Di awal itu kita langsung dibuatkan rekening, Pak. Rekening dari ini negaranya. Dibikinin ini Tabanas ya, dibikinin Tabanas. Singan tuh. Gue so. Jadi kalau Australia World itu tergantung kampus, karena kan distribusi beasiswanya melalui kampus kan. Jadi ada yang naik kampusku kemarin kita pakai Commonwealth, terus ada yang pakai bank Australia lainnya gitu. Menarik. Ini perlu diketahui juga yang namanya fully funded tuh ya itu duit gelondongan itu silakan dikelola dengan sebaik-baiknya untuk manfaat yang semaksimal mungkin. Gitu. Sebelum kita tutup, beli lotre ya monggo. Jika lotre tuku lapen wae lapen. Lotre itu hal yang legal. Lotre itu hal yang legal sih. Jadi kalau mau beli lotre. Iya, aku ngerti deh. Ini di episode sebelum ini kita juga membahas, aku karo Ake membahas bahwa di Malaysia itu ada yang namanya genting. Orang boleh judi di situ, tapi orang muslim gak oleh. Ini dulu sama temanku pernah dibahas, Pak. Jadi bukan dibahas ya. Jadi kita mencoba berpikir kritis, misalkan judi dilegalkan tapi dikontrol oleh pemerintah gitu, apa yang terjadi di Indonesia? Yang terjadi adalah aku pengen menjadi bandarnya, karena bandar tidak mungkin kalah. Terima kasih telah mendengarkan podcast Monkey Talks. Kalau kalian suka dengan podcast ini, share di Instagram dan ikuti terus podcast Monkey Talks di Spotify, Apple Podcast, dan juga di YouTube. Sampai jumpa di episode berikutnya.